Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Saifuddin dan kali ini kita akan masuk ke seri baru gitu ya, yaitu membangun RESTful API menggunakan Nest.js dan juga Postgres. Oke, eh, yang menarik dari seri ini adalah kita akan mengintegrasikan ORM. ORM ini apa? ORM ini adalah sebuah Object Relational Mapping, yang mana nanti ORM ini memudahkan kita untuk melakukan query. Nah, jadi nanti kita nggak bakal menggunakan query SQL gitu ya. Tapi kita akan menggunakan query-nya itu menggunakan paradigma object oriented seperti itu. Oke, mungkin gimana kalau kita langsung aja. Jadi pertama kita bisa install atau inisialisasi dulu ya project Nest.js-nya. Jadi kita masuk nih ke dokumentasi Nest.js-nya. Nah, sebetulnya kita udah pernah nih install Nest.js kita di komputer gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video Nest.js dasar, bisa tonton aja, nanti akan aku sertakan linknya di deskripsi. Oke, sekarang kita masuk ke free state. Nah, tadi kita waktu awal video, waktu belajar Nest.js dasar ya, kita udah pernah install nih di komputer kita. Jadi sekarang kita tinggal masukin aja perintah nest new baru nama projectnya. Jadi di sini kalau kita masuk ke belajar Nest ya, di sini kita bisa buat nih project baru. Misal kasih aja namanya REST API gitu ya. Jadi di sini aku bisa nest new, misal nama projectnya REST API kayak gini. Di sini teman-teman bisa pilih yang npm, YAR atau PNPM, tapi aku pilih yang npm aja. Nah, kalau udah ke install, kita bisa masuk nih ke project yang udah kita install. Jadi di sini bisa cd REST API kayak gini. Baru kita coba masuk ke kode editornya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita install lagi. Pertama adalah package Sequelize-nya. Karena kita menggunakan ORM-nya itu ORM dari Sequelize kayak gitu. Jadi bisa install aja nih. Cari aja di Google namanya Sequelize kayak gini. Nah, Sequelize ini ada tagline-nya nih. Katanya Sequelize is a modern TypeScript and Node.js ORM. Jadi katanya Sequelize itu adalah ORM yang modern gitu ya. Untuk Oracle, Postgres, MySQL, MariaDB, SQLite, dan SQL Server dan lainnya. Jadi Sequelize ini itu untuk si SQL aja gitu ya. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan selain SQL. Kalau no SQL itu nggak bisa kayak gitu. Lalu katanya featuring solid transaction support. Jadi menampilkan transaksi yang support relasi, eager dan lazy loading, dan membaca replikasi dan lebihnya gitu. Nah, untuk memulai penginstalan Sequelize ya, teman-teman bisa masuk ke Getting Started ini. Nah, di sini kita perlu install dua nih. Pertama-tama kita perlu install package-nya, yang kedua kita perlu install drivernya. Nah, di sini aku pakai Postgres ya, jadi aku perlu install yang ini doang nih. Selebihnya aku nggak perlu install, kayak gitu. Kalau teman-teman pengen menginstal atau pengen menggunakan MariaDB, ya kita pakai MariaDB aja. Tapi kalau pengen SQLite, pakai yang ini aja. Kalau pengen pakai yang Oracle, pakai yang ini. Kayak gitu. Nah, di video ini teman-teman harus install Postgres-nya dulu ya. Di sini harus install Postgres-nya dulu. Lalu kalau bisa install juga di Beaver-nya. Di Beaver itu apa? Di Beaver ini untuk memanage dan memvisualisasikan database. Kayak gitu. Nanti kalau kesulitan aku akan kasih artikel atau link untuk cara menginstalnya. Kayak gitu. Nah, sekarang coba kita install dulu ya Sequelize dan Postgres drivernya gitu. Jadi di sini aku bisa install dulu. Kalau aku juga perlu install drivernya, aku pilih yang Postgres. Nah, selanjutnya kita perlu
mengintegrasikan nih SQLite dengan TypeScript-nya, dengan Nest.js-nya. Jadi kita bisa masuk ke teknik queue ini, lalu ke database, baru masuk ke SQLite integration. Nah, di sini kita perlu install lagi nih, install Nest.js SQLite-nya. Supaya apa? Supaya nanti Nest.js-nya bisa membaca SQLite kayak gitu. Tapi di sini kita nggak perlu install MySQL 2-nya, nggak perlu. Karena tadi kita udah install ya, driver Postgres-nya. Jadi di sini aku installnya sampai sini aja. Jadi aku installnya cuma sampai sini aja. Nah, aku copy, aku paste, aku install. Lalu teman-teman bisa install ini juga. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Jadi ini optional sih kalau menurut aku. Jadi ini supaya TypeScript-nya bisa membaca SQLite seperti itu. Kita install aja. Nah, sebetulnya installnya udah cukup sampai sini. Tapi aku pengen install satu lagi ya, yaitu SQLite CLI. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa menjalankan perintah SQLite di CLI. Kayak gitu. Jadi aku bisa npm i SQLite CLI kayak gini. Nah ini eh, aku pakainya di dependencies saja ya. Jadi installnya di dev dependencies kayak gini. Nah, coba kita jalanin dulu ya. npm run store dev kayak gini. Kalau aku masuk ke Postman-nya, nah kalau aku send, bakal tampil nih, hello world kayak gini. Hello world dari mana? Dari sini. Jadi, kalau kita lihat di modulnya, dia menjalankan app controller. Yang mana app controller ini dari app controller yang ini, dari sini. Yang mana ini meng-return ya, si localhost 3000 ini meng-return atau menjalankan get hello. Yang mana get hello-nya mereturn service get hello lagi. Yang ini. Yang mana returnnya adalah hello world. Kayak gitu. Makanya di sini katanya hello world. Tapi kalau aku ganti jadi asep kayak gini, nanti returnnya bakal jadi hello asep kayak gini. Tuh, kayak gini. Oke, sekarang coba kita lihat langkah-langkahnya gimana sih gitu ya. Untuk mengintegrasikan SQLite gitu di Nest.js. Jadi katanya kita perlu nih gitu ya. Mengimport SQLite module. Jadi kita import dulu aja SQLite module di app module. Di sini. Nah, setelah diimport, ini aku salah. Coba aku copy lagi. Setelah diimport, kita perlu nih masang di importnya. Kayak gini. Nah, di sini perlu diganti ya. Dialeknya bukan pakai MySQL, tapi kita pakai Postgres. Jadi diganti ke Postgres. Nah, lalu localhost biarin aja. Atau kalau teman-teman mau ganti ke 127.0.0.1 itu juga boleh. Kalau localhost aja juga boleh. Nah, lalu port dari mana? Portnya dari port Postgres-nya. Jadi kalau kita buka ya di Beaver-nya gitu ya. Nah, di sini tulisan nih 5432. Jadi portnya itu 5432. Di sini aku bisa ganti nih. Jadi 5432. Nah, buat teman-teman yang pengen mengkonekkan gitu ya, mengkonekkan Postgres dengan si di Beaver, bisa masuk aja ke sini, ke connect ini, lalu pilih Postgres-nya atau
database yang teman-teman ingin konekkan dengan di Beaver. Misalnya kita pilih yang Postgres, kita klik next. Nah, di sini masukkan nih passwordnya, password Postgres-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman install Postgres, pasti nanti teman-teman disuruh masukkan password. Nah, passwordnya jangan sampai lupa ya. Kemudian masukkan aja di sini passwordnya. Lalu finish. Kayak gitu. Nah, di sini karena aku udah connect gitu ya, tidak langsung aja. Nah, di sini teman-teman lihat nih, aku punya beberapa database gitu. Ada grammar, ada latihan, ada library, ada Postgres, ada RMT ya. Nah, di sini kalau kita lihat misalnya yang grammar aja, yang skema, public, ada tabel. Nih, ada tabelnya nih. Banyak gitu ya. Nanti kita buat tabelnya menggunakan Sequelize. Kayak gitu. Jadi nggak langsung gitu. Nggak langsung di sini, nggak manual gitu ya. Tapi kita perlu buat dulu database-nya. Misal di sini aku buat database ya. Aku buat database, misal nama database-nya adalah gini. Karena aku pengen buat eh, endpoint gitu ya, atau buat RESTful API untuk menampilkan data anime gitu ya. Jadi di sini aku bisa buat anime DB kayak gini. Nah, nanti di sini ini belum ada nih, tabelnya belum ada. Oh, tabelnya masih kosong. Nanti kita bakal buat tabelnya dengan Sequelize kayak gitu. Oke, sekarang di sini gimana sih langkah-langkahnya gitu ya? Di sini username aku ganti dulu ya. Username-nya dari mana? Dari sini. Nih, username Postgres, passwordnya juga aku isinya Postgres ya sebenarnya. Jadi di sini aku bisa ganti nih rootnya jadi Postgres, lalu tesnya ganti juga. Jadi AnimeDB ini ya, AnimeDB kayak gini. Nah, sekarang aku pengen nulis dulu nih gitu ya. Aku pengen menulis notes kali ya, notes.md kayak gini deh. Nah, biasanya kalau aku mengintegrasikan SQLite gitu ya untuk membuat RESTful API itu langkah-langkahnya kayak gini. Jadi, langkah-langkah membuat REST API dengan SQLite SQL kayak gini. Nah, biasanya langkah-langkahnya itu kayak gini. Pertama, saya membuat create gitu ya. Biasanya saya membuat eh, modelnya dulu ya, model, lalu membuat apa namanya migrasinya, lalu membuat seedersnya. Nah, migrasi dan seeders ini nanti di generate gitu ya, generate dari SQLite CLI. Ini juga sama ya seedersnya. Tapi modelnya kita manual ya. Jadi di sini aku bisa buat modelnya ya, soal model kayak gini. Lalu baru di sini aku buat file nih, soal nama modelnya apa namanya anime gitu ya, anime.model.ts kayak gini. Ini aku ngambil namanya referensinya dari sini. Ini dari sini, user model TS gitu ya. Jadi sini aku karena aku pengen mengintegrasikan datanya anime, jadinya anime model TS kayak gini. Walaupun namanya bebas ya, sekali lagi namanya bebas. Di sini perlu membuat tabel gitu ya. Lalu baru ada kelas gitu ya yang mengextend model. Lalu dalamnya ada kolom-kolom nih kayak gitu. Nah, sebetulnya kolom dan tabel ini bisa kita masukkan parameter di dalamnya kayak gitu. Jadi di sini kita bisa buat tabelnya dulu ya, dekorator tabel kayak gini dari SQLite TypeScript. Nah, tapi di sini aku bisa nih masukkan apa namanya tabel name-nya gitu ya. Jadi di sini bisa tabel name, kasih aja tabel name-nya misal nama tabelnya anime aja kayak gini. Nah, lalu buat kelasnya.
karena kelasnya bakal digunakan di file lain, jadi aku bisa ekspor kelas, misal nama kelasnya anime lah, yang mau extend, dari mana extendnya? Dari model. Modelnya dari sequel subscript ya, kayak gini. Yang mana sequel subscriptnya, ini nanti aku akan pasang generics ya. Genericsnya itu anime kayak gini. Baru di sini aku buat nih kolom-kolomnya. Nah, kolom-kolomnya isinya apa aja? Di sini aku udah punya data jasanya ya. Teman-teman bisa apa namanya pakai data JSON yang saya buat ini. Nanti akan aku sertakan linknya di deskripsi gitu ya. Jadi nanti aku bakal menggunakan data JSON ini untuk lakukan seeding nih. Nanti data JSON ini aku akan masukkan ke database kayak gitu. Nah, tapi di sini kan nggak ada ID ya, nggak ada primary key-nya gitu. Nanti aku akan buat ID dan juga nanti sekalian aja deh ada created add dan juga updated add kayak gitu. Jadi di sini aku buat apa namanya primary key-nya dulu ya. Jadi di sini aku buat primary key-nya dulu ya. Di sini aku bisa primary key, lalu aku pengen auto increment, yang mana kolomnya, nama kolomnya gitu ya, itu tipenya, dia nanti tipenya apa namanya, integer gitu ya, karena kita pengen masukin ID. Jadi di sini data type, integer, lalu berarti di sini kasih ID, kalau ID-nya number ya, berarti number ya, tipenya. Nah, di sini ada merah-merah nih. Katanya, property ID will override the base property in model anime. Jadi katanya kita perlu ngedeclare, perlu menambahkan declare kayak gini. Jadi di sini aku bisa tambahin declare, ya. Nah, sehingga nggak ada merah-merahnya lagi nih. Nah, kalau teman-teman pengen ID-nya harus ada gitu ya, teman-teman bisa tambahin lagi di sini. Tambahin aja allow null false kayak gini. Artinya ID-nya wajib ada kayak gini. Ya walaupun ini auto increment ya, jadi nggak, kalau null false juga udah pasti ada sih kayak gitu. Udah pasti terbuat lah dengan auto increment kayak gini. Tapi nggak apa. Nah, selanjutnya aku masukin data-data dari sini. Ada judul, rating, studio, gambar gitu ya. Jadi di sini aku bisa masukin apa tadi namanya? Judul. Nanti aku masukin apa lagi? Rating, studio, gambar gini ya. Nanti aku juga bisa masukin created app juga sekalian. Dan juga updated add gitu ya. Kayak gini. Nah, berarti di sini judul, kolomnya. Sini aku tambahin kolomnya. Tipenya, di sini tipenya itu string ya. Jadi di sini aku bisa data type string kayak gini. Lalu karena kita pengen wajib ada gitu ya, nanti kalau misalkan kita nginputin sesuatu gitu ya, dengan metode post wajib ada gitu, wajib keisi gitu ya. Jadi kita bisa allow null false kayak gini. Baru di sini kasih judulnya string kayak gini. Lalu untuk yang rating, berarti di sini bisa kasih kolom, lalu tipenya. Nah, di sini teman-teman lihat, di sini ini pakai float ya. Jadi di sini bisa data data type kayak gini, float kayak gini. Allow null false, lalu kasih aja berarti ratingnya number seperti ini. Lalu studio ini string juga kan, studio string, gambar juga string. Karena di sini sama-sama string ya, string ini string juga. Ganti aja nih di sini, jadi studio gitu ya. Lalu ganti gambar. Baik. Nah, untuk
created ad dan juga updated ad gitu ya, ada developer khusus namanya created ad. Jadi sini aku bisa kolom lagi, kita kasih aja type-nya itu dat ya, berarti sini data type dat kayak gini. Nah, kita bisa masukkan fieldnya ya, fieldnya. Field ini yang akan dimasukkan ke database. Jadi di sini aku bisa kasih aja created ad. Di sini teman-teman bebas yang namanya ya, nggak wajib created ad gitu, nggak mesti created ad gitu. Bebas, misalkan tambah tanggal. Nah ini bisa juga. Tapi aku pengen namain ini aja deh. Lalu baru di sini berarti karena di sini created ad, berarti di sini created ad lagi. Sesuaikan. Isinya date kayak gini. Ada merah-merah nih. Katanya perlu nge-declare lagi. Di sini perlu declare. Kayak gini. Updated ad sama aja. Jadi di sini aku bisa eh, ganti aja di sini. Nah, ini ganti nih ke updated ad. Lalu di sini ganti jadi updated ad seperti ini. Oke, sebenarnya ini udah selesai. Tapi kalau teman-teman pengen nambahin lagi di sini ya, timestamp-nya gini ya, supaya otomatis itu juga boleh juga. Seperti ini. Ini nggak wajib sih, tapi boleh tambahin lah. Nah, lalu baru sekarang kita import si modelnya kemana? Ke modul. Sini kasih aja kelasnya. Di sini karena kelasnya namanya anime kayak gini ya. Jadi di sini aku bisa anime di sini dari model. Nah, selanjutnya kita bisa membuat si migrasinya. Ini kita udah buat nih modelnya. Sudah buat gitu ya. Nah, sekarang create migrasinya menggunakan generate dari sequelize CLI. Jadi di sini ya, aku bisa npx sequelize CLI migration generate name-nya, misal kasih aja name-nya eh, create migration aja lah. Namanya bebas sih sebenarnya, nama generate apa nama migrasinya. Nah, udah berhasil nih. Di sini nih udah berhasil. Udah berhasil ke generate. Nah, di sini kita tinggal masukin aja, tinggal contohnya kayak gini nih. Ada example kayak gini, example juga kayak gini. Jadi kita perlu buat create tabelnya, kita juga perlu buat drop tabelnya. Kenapa ya kita perlu buat create table dan juga drop table gitu? Ada yang tahu nggak? Karena supaya nanti gampang rollbacknya gitu. Jadi ini supaya nanti kita bisa buat tabel, ini supaya bisa ngapus tabel gitu. Jadi nanti bisa misalkan teman-teman ada yang salah nih gitu ya. Teman-teman hapus saja tabelnya dengan menggunakan ini. Lalu kalau misalkan udah kehapus, teman-teman pengen buat lagi tabelnya. Gampang aja. Nah, apa jalannya aja yang ini kayak gitu. Jadi kalau mau ngebuat jalanin yang ini, kalau mau ngapus jalanin yang ini kayak gitu. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi di sini aku ikutin aja contohnya. Jadi await gitu ya. Query interface dot create tabel. Di sini bukan user, tapi anime ya. Anime kayak gini. Nah, baru di sini ada objeknya nih. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada ID, ada judul, ada rating, ada studio, ada gambar, ada created ad ya, yang ini, ada updated ad. Jadi ada banyak nih. Jadi di sini aku bisa ya, bisa nambahin di sini, kasih aja ID ya. Jadi aku samain aja, ya, samain dengan modelnya. Dia adalah primary key. Jadi di sini aku bisa tambahin eh, primary key. Jadi true primary key-nya.
Lalu ada juga auto increment. Jadi aku bisa auto increment. Aku juga true juga. Lalu di sini allow null false gitu ya. Di sini aku bisa kasih allow null false kayak gini. Lalu ada lagi ya di sini. Tipenya integer. Nah, jadi di sini kasih lagi nih gitu ya. Type-nya itu integer. Jadi di sini sequelize integer kayak gini. Ini udah ya, ID-nya kayak gini. Samain aja. Lalu selanjutnya ada nih, ada judul. Dia tipenya string, allow null false. Jadi di sini bisa ya, judul, kalau baru masukin allow null false, dan tipenya itu sequelize dot string kayak gini. Lalu ada lagi rating gitu ya. Jadi di sini kasih rating, allow no false, lalu tipenya sequelize dot float. Oh, ada lagi nih, studio. Dia string juga, gambar string juga. Jadi di sini aku bisa copy aja dari judulnya biar cepet gitu. Tinggal ganti aja di sini. Jadi yang pertama ganti dengan studio, yang kedua gambar. Ini ganti dengan studio, lalu sini ganti dengan gambar. Lalu ada lagi nih, created at gitu ya. Created at kayak gini. Dia ada allow no false-nya ya. Dan type-nya ini sequelize.date ya. Lalu updated at juga sama. Jadi di sini bisa updated at kayak gini. Dia sama nih kayak gini. Seperti ini. Ini untuk create tabelnya. Nah, selanjutnya kita bisa nih buat tabelnya. Samain aja kayak gini. Tapi di sini kita ganti, bukan users, tapi anime kayak gini. Lalu baru kita migrate, jalankan migrationnya ya. Jadi di sini aku bisa npx sequelize CLI dbmigrate. Nah, ada error nih. Katanya aku perlu buat config JSON dengan menjalankan sequelize init. Nah, jadi di sini aku perlu buat dulu nih config JSON-nya. Caranya gimana? Gampang aja. Jadi di sini aku bisa npx sequelize CLI init kayak gini. Nanti kebuat nih di sini. Nah, di sini perhatikan. Ada development, ada test, ada production. Nah, development ini untuk tahap development ya. Tes ini untuk unit testing, dan production ini untuk ketika sudah production kayak gitu. Jadi beda-beda nih. Ada development, ada test, ada juga production. Nah, karena kita masih tahap development, jadi kita cuman perlu ngedit yang ini aja. Jadi di sini kita bisa buat nih username-nya tadi apa? Postgres ya. Postgres. Passwordnya juga Postgres juga. Database-nya itu tadi di sini ya, AnimeDB. Jadi di sini ganti AnimeDB kayak gini. Dialognya jangan lupa kita pakai Postgres.
kayak gini. Kalau udah, jalanin lagi si migrate-nya. Nah, kalau udah berhasil, baru kita lihat di sini. Kita lihat, aku coba refresh ya. Nah, udah kebuat nih. Sudah terbuat apa namanya? Tabelnya, anime kayak gini. Jadi kalau kita lihat, udah ada nih ID, judul, rating studio, gambar, created ad, dan juga updated ad. Kayak gitu. Kita ke data, nah udah kebuat ya. Jadi ini sesuai dengan migrate yang ini. Udah sesuai nih dengan yang ini. Ininya primary key dan auto increment. Ini juga sama. Primary key dan juga auto increment. Kayak gitu. Nah, sekarang untuk migrate udah selesai. Jadi di sini aku kasih tanda lagi, sudah gitu ya. Nah, sekarang kita buat seedersnya dengan sequelnya CLI lagi. Generate kayak gini. Jadi di sini aku bisa masukkan perintah nih. npx sequelize CLI seed generate. Kasih aja name-nya misal seeding aja ya. Namanya bebas sih. Nah, kalau udah kebuat, di sini masuk aja ke file yang udah kebuat tadi. Nah, di sini. Nah, di sini perhatikan. Di sini jalanin yang ini nih. Nah, tapi di sini kan datanya ya. Ini kan parameter pertama adalah tabelnya, parameter kedua adalah datanya. Di sini datanya langsung nih. Tapi kita ngambil datanya dari data JSON ya, dari sini. Dan juga kita ada created ad dan juga updated ad. Kalau ID udah auto increment ya, jadi kita tidak perlu pusing-pusingin itu gitu. Jadi gimana? Jadi kita perlu import dulu si data JSON-nya. Jadi di sini aku bisa coba aku buat variabel dulu ya, misalkan const animes gini ya. Karena banyak anime gitu ya. Di sini banyak anime gitu ya. Banyak anime gitu. Misalnya const anime gitu ya. Isinya apa? Berarti di sini path gitu ya. Resolve dir name dari mana? Jadi ini artinya menuju ke alamat ya. Alamat mana? Alamat ini. Jadi kita keluar dulu dari folder seedersnya, kita keluar dulu, baru kita masuk ke data JSON. Jadi di sini bisa data.json kayak gini. Nah, selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita perlu nge-parse gitu ya. Jadi di sini aku bisa buat parse-nya JSON.parse kayak gini. Nah, tapi aku nggak bisa langsung parse ini nih. Aku nggak bisa langsung gitu ya. Kalau kayak gini aku nggak bisa langsung. Jadi di sini aku perlu import fs-nya dulu atau file sistemnya. Jadi di sini aku bisa const fs dari mana? Dari require fs. Fs itu file system ya. Jadi fs ini bisa membaca, bisa juga menulis gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar Node.js dasar, nanti teman-teman tahu. Nah, jadi di sini bisa pakai fs.read. Misal pakai yang sinkronus saja. Jadi artinya kita baca nih, ngebaca animesnya. Jadi sini masukin animes kayak gini. Lalu ada parameter kedua. Parameter keduanya encodingnya gitu ya. Di sini aku kasih aja UTF-8. UTF-8 ini salah satu encoding untuk mengencoding eh, teks gitu ya ke byte kayak gitu. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita bisa buat ini dulu deh. Kita buat yang
apa namanya, created ad dan juga updated-nya dulu ya. Kan kalau di sini, kalau kita lihat ya di sini ada created ad dan juga updated ad gitu ya. Nah, kita nanti bisa masukin aja, misal kasih new date aja kayak gitu ya. Berarti data atau tanggal sekarang kayak gitu ya, atau waktu saat ini gitu ya. Jadi di sini aku bisa buat dulu, misalkan namanya now aja kayak gini. Aku bisa buat nih, misalkan new date. Nanti isi dari created ad dan updated ad itu now ini, yang mana now ini new date ya, kayak gini. Nah, selanjutnya aku bisa melakukan mapping dulu ya, atau looping dulu gitu. Jadi di sini aku bisa misalkan masukin aja ke variabel, misalkan namanya anime ya. Aku nge-mapping parse kayak gini. Aku mapping, misalkan elemen aja kayak gini. Nah, sini bukan kayak gini sih, harusnya kayak gini. Nah, di sini aku bisa pakai spread operator aja, ambil semua elemennya gini, lalu baru kan elemennya ini ngambil dari anime ya. Jadi ambil semua elemen ya. Baru nanti aku kasih created add, aku isi dengan now, lalu updated add-nya juga aku isi dengan now, kayak gini. Ngerti nggak? Jadi di sini aku buat variabel anime gitu ya. Di sini nge-parse nih apa yang di sini nge-mapping nih parse-nya. Di sini ambil semua data animenya, data yang dari parse-nya, lalu tambahin created add dan juga updated add. Yang isinya adalah new date, kayak gitu. Nah, setelah ini gimana? Jalanin aja yang ini. Jadi data yang keduanya, kita bisa isi anime, kayak gitu. Jadi di sini aku bisa await query interface.bulk insert, kasih aja anime, kayak gini. Parameter keduanya lah anime, seperti ini. Lalu di sini kita buat nih bulk delete-nya. Kita copy aja. Kita ganti dengan anime, kayak gini. Nah, ini udah selesai. Udah selesai membuat file seedingnya. Selanjutnya gimana? Jalanin lagi file seedingnya. Sama kayak migrate tadi ya. Jadi di sini aku bisa npx sequelize CLI db seed all kayak gini. Artinya menjalankan semua seeding gitu ya. Kan di sini nanti punya satu seeding nih. Tapi kalau teman-teman punya banyak seeding gitu ya. Jadi kalau all itu menjalankan semua seeding. Tapi di sini karena aku punya satu aja ya, sebenarnya nggak perlu all juga sih. Tapi ya udahlah, nggak apa. Nah, udah berhasil nih seedingnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, aku refresh. Nah, muncul nih. Attack on Titan, Fullmetal Alchemist, Death Note gitu ya. Ini ngambil dari mana? Ngambil dari sini. Data JSON sini. Lalu di sini juga ada juga nih. Created ad dan juga updated ad-nya. Ngambil dari waktu saat ini. Kayak gitu. Oke, kalau udah selesai gimana? Nah, karena kita pengen buat RESTful API, artinya kita menampilkan data ya, data dari database ini ke ngirim gitu, ngirim data ini ke endpoint gitu ya. Jadi nanti kita buat endpoint untuk menampilkan seluruh data ini. Tapi nanti kita juga ke depannya bakal buat post, update, delete gitu ya. Nanti kita juga buat apa namanya, autentikasi, authorization gitu ya. Mungkin nanti apa ada kita terapin third party juga dan lain sebagainya. Nanti teman bisa kayak gitu juga. Tapi kita sekarang fokus untuk menampilkan semua data ini dulu kayak gini. Jadi nanti di sini kita bisa buat nih endpoint. Misal nama endpointnya slash user gitu ya, slash anime kayak gini. Jadi di sini aku bisa buat get, kita kasih aja anime kayak gini ya. Misal get all anime kayak gini. Nanti dia akan mereturn
Misal di sini aku returnnya animes semua. Nah, ini untuk return dulu ya, percobaan dulu gitu. Jadi di sini aku bisa npm run start dev kayak gini. Nah, kalau udah jalan, di sini bisa jalan ini. Apa tadi namanya? Anime gini ya. Nah, jalan si return ini. Nah, terus gimana cara ngambil data ini? Jadi sekarang kita buat dulu servisnya ya. Di sini aku buat servisnya. Di sini aku buat servisnya di app semua aja ya. Karena aku buat projectnya sederhana gitu. Jadi pakai app aja nih. Jadi di sini aku misalkan buat service gitu ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah di sini coba lihat. Di sini kita perlu buat konstruktor dulu nih. Jadi di sini aku bisa buat konstruktor ya. Konstruktor. Apa isinya? Pertama-tama, karena kita pengen ngambil data dari sini, which is udah ada nih di apa namanya di model gitu ya. Kita di model udah ada nih, udah ada ID, judul, rating gitu ya. Jadi di sini aku bisa inject modelnya. Jadi inject model, apa yang diinjek? Model anime ya, dari model anime kayak gini. Baru kita buat propertinya. Misal propertinya itu namanya anime model gini ya, anime model. Nah, tipenya itu tipenya kelasnya ya. Tipenya itu tadi di sini tipenya kelas anime ya. Nah, jadi di sini kasih aja anime kayak gini. Nah, baru di sini aku bisa buat metodenya ya. Nah, karena kita berhubungan dengan database, jadi di sini aku bisa pakai asynchronous gitu ya. Jadi async, misal nama metodenya get anime, gini ya. Nah, dia bakal mereturn sebuah promise ya, yang mana genericsnya atau ekspektasinya bakal return sebuah array anime gitu ya. Jadi anime kayak gini, yang sudah di instance, baru di sini kita kasih return this anime model dot find all kayak gini. Nah, baru kita panggil nih si service yang ini, metode service ini di sini. Jadi di sini returnnya itu this app service si get animenya. Sehingga kalau aku send ini ya, ini udah jalan belum? Udah jalan ya. Jadi kalau aku send, oh coba kita lihat. Di sini kata error gini. Katanya di sini please make sure that the argument anime repositories. Oke, jadi di sini is available in the app module. Jadi di sini ada yang salah nih di app modulnya. Jadi coba kita lihat ya di app modulnya ya. Di sini. Oh iya, di sini ada yang salah nih, gitu ya. Kita ada yang lupa satu lagi. Jadi di sini pakai sequelize dot for features. Yang isinya adalah model animenya kayak gini. Jadi kalau aku send-nya di sini harusnya bakal tampil nih. Udah jalan belum? Udah ya. Send. Nah, tampil. Ini tampil dari ngambil dari si database-nya. Kayak gitu. Oke, mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.